hati-hati yang punya lipstik mahal. Gara-gara lipstik mahal, umur-umur asal-asalan. Hati-hati ibu yang punya bedak mahal 3M. 5.450. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Al-Ustaz Ahmad Sadiq Kapus. Alhamdulillah ini sudah saya kembali. Yang saya hormati Bapak Yusuf sebagai penasehat Masjid Al-Islam. Yang saya hormati Ibu Hajah Yusuf sebagai Ketua Majelis Taklim Ibu. Alhamdulillah beserta pengurus. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, dan yang saya cintai tak lupa ini anak-anak di depan kita. Alhamdulillah yang sehat-sehat semua ya. Ya mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa bersilaturahmi. Ibu-ibunya, ibu-ibu jangan kayak saya ya bu ya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hati yang senang dalam melaksanakan ibadah, yang senang istiqomah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Insyaallah kurang itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPR Islam yaitu Bapak Abdul Hafid atas sambutannya. Ibu-ibu dan jemaah sekalian, untuk acara yang kelima yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Sajili Mustafa atau Pak. Kepada Bapak Ustaz Ahmad Sajili Mustafa Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Hitungan ketiga pada basmalah. Dan kaki bos. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh panggil boleh? Boleh. Kalian aja. Udah jawab. Jawabnya apa teh? Cakep. Cakep, bukan beda. Cakep, jangan kompak ya. Siap? Ke Bandung naik kereta. Cakep. Di kereta banyak buaya. Terjadi ke Bandung kan? Iya tuh. Cakep. Ketika naik kereta ada kasih dengan buaya. Buah kopi. Buah kopi dibawa sama kereta. Cakep. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ngaji pulangnya makin duit 10 juta. Lain cakep deh. Kerja banyak. Hidup buatan juga. Alhamdulillah. Bisa ketawa berarti sehat. Kalau sakit gigi ketawa enggak? Alhamdulillah. Itu
hamdan wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyuna Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Jawabkan pada dia mengajar doa kita, amin amin aja ya Allah. Jawabnya ya, gitu tuh. Ya. Bu. Ya. Yo. Bu. Ya. Naon? Bu. Niatkan kita kesini mau ngaji. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita ngaji kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita yang mengaminkan, melainkan diaminkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi kalau ngaji tidak berdoa. Ya. Maka yang pertama kita minta kepada Allah hati yang sehat. Hati jangan punya penyakit judes. Apa tuh? Judes. Judes sekali. Betul. Betul. Jangan sampai punya hati somse. Apa tuh? Benar sekali. Jangan punya hati combro. Apa tuh? Minta kepada Allah hati yang mampu menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu aja doanya Ibu kalau mau ngaji, doanya yang simpel. Mesinnya nikmat ber-AC. Pengajian tunggal hari di sini tiap hari. Senin, Selasa, Rabu wajib semua. Kadang-kadang ada yang salah doa, langsung duduk di pihak, di tembok. Doanya Bismika. Allahumma ahya. Bismika. Amun. Apa itu? Amun. Ngajinya sarahewan. Yang kedua, minta kepada Allah ilmu yang karena ada manusia yang gelarnya panjang sebelum nama, gelarnya panjang setelah lama, tapi endingnya dihukum di pengadilan. Tuh, saya beberapa kali ceramah di pengadilan negeri Karawang. Itu yang dihukum bukan orang-orang yang lain. Yang dihukum gelarnya panjang. Kenapa? Dia tidak mampu menggali ilmu yang mampu memanfaatkan, yang mampu menyelamatkan dirinya dunia dan akhirat. Maka kita minta kepada Allah walaupun sedikit demi sedikit, minta kepada Allah ilmu yang mampu mengantar kita selamat dunia akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Amin. Wa rizqan thayyiban. Wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu wa ni'mal nasir. Wala quwwata illa billah. Yang pertama, jangan sampai terbersit di dalam hati ini untuk tidak mau bersyukur kepada Allah. Bersyukur adalah perintah Allah. Setiap perintah Allah harus kita laksanakan. Mastata'tum. Tahu mastata'tum tahu? Mastata'tum tahu? Bukan bakso, mas. Ngomong mas. Semampu kita. Kalau kita mampu melaksanakan, berarti mendapatkan balasan dari Allah. Kalau kita mampu, kemudian kita tidak mau melaksanakan, berarti termasuk golongan orang-orang yang menolak.
Ada orang Jawa ada? Ayah. Ada apa ya? Jawa Nensi? Cirebon. Anak teman semua Jawa Tengah. Solo. Solo ono. Enten ya. Solo. Saya mau membaca Jawa Tengah. Saya pernah ceramah di daerah Temanggung, itu suruh pakai bahasa Jawa. Iso. Nun sewu. Pribados arep meneng bae. Diketawain. Ngomong aja. Kalau kita mampu, kemudian kita tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka termasuk golongan orang-orang yang sombong. Di mana tempat orang yang sombong? Finnari jahannam khalidina fiha. Nanti bersyukur adalah ibadah. Yang kedua, bersyukur adalah salah satu cara kita berterima kasih kepada Allah. Ini tamsil. Contoh, kalau ibu dikasih oleh Pak Haji duit 3 miliar, bisa semua. Oh, diklaim. Gantilah jangan 3 miliar katanya. Misalkan Pak Haji ngasih ke ibu 3 juta, kemudian ibu tidak mau mengucapkan terima kasih ke Pak Haji, berarti ibu bahasa Bulgariana teboga kak. Kali deh, teboga kak. Berarti harusnya apa? Ucapkan terima kasih. Gedeng contoh yang merek kan? Tuh, kalau kita pandai berterima kasih, muncul ucapan dari mulut, terima kasih. Allah sudah menciptakan manusia begitu banyaknya itu. Bahkan di alam dunia macam-macam, di Indonesia juga berbagai macam suku, betul. Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, Bugis, Papais, Kali. Berikut tuh. Allah tahu karakter manusia, di sini juga karakternya beda-beda. Ada yang suka makanan yang pedas, ada disediain oleh Allah. Apa tuh? Cengkeh, sambal, betul. Disediain oleh Allah, betul. Ada nggak suka pedas tapi pengen asam, ada. Cermek, betul. Apalagi asam belimbing dulu, kelek salaki, gitu. Disediain oleh Allah. Pedas nggak suka, asam nggak suka, pengen yang manis. Kurang-kurang ada. Mangga matang ada. Mangga matang manisnya. Ada contoh kan 2 kilo. Yang dibawa ke mobil boleh. Disediain oleh Allah. Bahkan ada orang yang gak suka asam, gak suka pedas, gak suka manis. Ada yang sukanya keset. Apa keset bahasa Indonesia ini? Keset. Ya, disediain oleh Allah. Ada yang orang Sunda tahu tolak ada? Tolak. Kawinan. Oh. Berbeda. Karena Allah tahu karakter manusia, Allah sediakan. Cuma kadang-kadang di dalam surat Al-Mulk, Bismillahirrahmanirrahim.
Enakan. Terusin. Terusin. Sepi apa? Oh, tinggal. Ciptakan manusia dengan segala ciptaan yang paling sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku titipkan pendengaran, Allah sampaikan. Aku titipkan penglihatan, Allah sampaikan. Dan aku titipkan hati nurani kepada manusia, coba Allah sampaikan. Qalilan. Apa artinya qalilan makasur? Semenel. Ya, bahasa Jawa semenel. Semenel. Setitik. Sepitik. Sautik. Sautik. Yang paling bersyukur. Ibu nanti dikisah. Sedikit sekali yang mana yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf kita masuk ke dalam golongan yang sedikit supaya kita digolongkan kepada orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Alasannya yang pertama, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Hari ini Allah sehatkan kita, betul? Rumah sakit di Kerawang ada berapa siki? Ada berapa? 12. Banyak. Kalau bahasanya apa? Bahasa Jawanya apa? Itu yang banyak rumah sakit di Kerawang ada isinya kan? Ada. Wah. Leras. Ya tuh ya. Kadang itu yang masuk ke rumah sakit umum itu berantem dulu sama security. Pengen apa coba? Pengen masuk ke ruangan, betul? Pengen punya kamar, betul? Ya, betul. Berantem dulu sama security, pengen masuk kamar, ruangan, betul? Pas sudah masuk ke ruangan, betah enggak? Tuh, tadi pengen masuk ya nak? Betul? Karena apa? Karena orang yang tidak sehat, orang yang sakit, bahasa Bulgaria, dengar apa? Gak enak badan. Bahkan lidah pun terasa pahit, betul? Dikasih makanan yang enak terasa, dikasih sop ayam rasanya, dikasih sayur paria rasanya. Bahkan orang yang sakit di rumah sakit itu sakit hati terhadap orang yang nungguin. Kenapa? Ibu nengok ke rumah sakit, bawa makanan yang enak, minuman yang enak, buah-buahan yang enak, tidak harus salah. Maka sehat itu adalah saya pernah membaca artikel Cina itu satu lembar itu bermakna itu. Ketika saya baca dari awal sampai terakhir sampai menyentuh dada saya, meneteskan air mata dan termati. Bahasa Cina macam lagi. Ada seorang pemuda umurnya 80 tahun. Pemuda 80 tahun. Ya saya diperhalus ibu menyokol desa aki-aki. Saya mau diperhalus pemuda 80 Tahun. Dia bawa 3 koper duit itu isinya duit semua nggak campur campur lah. Kemudian langsung digubragin. Udah digubragin apa? Digubragin ini? Digubragin. Ya. Dia dijatuhkan, disimpan di depan dokter itu.
ini 3 koper, yang penting saya sehat. Artinya duit yang banyak percuma kalau sakit, kalau tidak sehat. Salam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kedua, kenapa aku bersyukur? Hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah. Kita bukan hidup, tapi dihidupkan oleh Allah. Kita bukan kaya, tapi dikayakan oleh Allah. Kita bukan pintar, tapi dipintarkan oleh Allah. Mumpung masih dihidupkan oleh Allah, buru-buru fastabiqul khairat, berlomba-lomba melaksanakan amal soleh, bukan berlomba-lomba melaksanakan amal yang sah. Ibu pernah mendengar cerita mereka yang sudah meninggal tidak di pemakaman? Orang yang sudah meninggal secara jahil, kalau kita peka hati ini, mereka menjadi kepada Allah Subhanahu wa taala ingin melaksanakan apa yang kita laksanakan hari ini. Kita enggak peka hati ini. Takut dua mata, Tapi tiada melihat, tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta, yang buta, yang buta, yang buta, yang kecil, yang buta. mata. Jangan lihat di sini butanya. Yang buta mata. Iya. Tertutup hati ini padahal mereka ingin hidup kembali ke alam dunia. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, balikin kami ke alam dunia sebentar saja. Mau ngapain? Mau beli bakso? Mau beli seblak lain? Pengen ngaji, pengen sholat, pengen soda. Oh, Kesempatan kita, kesempatan emas bagi orang Jawa, bagi orang Sunda kesempatan. Tenang. gambar apa? Mereka sudah tidak bisa lagi salat. Mereka sudah tidak bisa lagi ngaji. Mereka sudah tidak bisa lagi istighfar. Mereka sudah tidak bisa lagi baca Quran. Terputus amalnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk Alhamdulillah. Yang Lillah. ketiga, sehat walafiat, panjang umur, mau soleh, mau ngaji, mau sedekah. Cuma kalau sehat walafiat, panjang umur, kalau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepohon kayu, daunnya rimbun, banyak bunganya serta buahnya, walaupun seribu tahun tak sembahyang, Gunanya. walaupun seribu tahun tak sembahyang. Dialah seorang nabi dan rasul yang paling mantap. Istighfarnya walaupun dijamin oleh Allah tidak memiliki dosa, maksum, tapi tetap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anehnya manusia yang belum tentu masuk surga sampai detik ini tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anehnya manusia yang belum tentu masuk surga dan dicap oleh Nabi tempat salah dan lupa sampai detik ini tidak mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semuanya mumpung merayakan kegembiraan dengan datangnya, diciptakannya insan kamil yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa datang ke sini? Karena muncul mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda yang mulia Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Karena bersolawat bukan memfokuskan manusia, melainkan memposisikan mana kholik, mana makhluk. Kadang ada orang luar sana itu menilai dengan kita bersolawat memfokuskan seperti mereka yang memputuskan Nabi Isa alaihissalam. La bahkan ada orang yang ketika ada anak-anak sesolawatan di sini kadang-kadang dianggapnya masuk neraka. Saya orang Mesir, orang musola dulu, bubulikan di musola begini. Sebelum waktu Isya, waktu maghrib sudah berebut. Betul kan? Maksudnya berebut. Sebelum waktu maghrib sudah sila. Apa sila bahasa Indonesia? Sudah sila. Gitu ya. Solawatan bahwa Nabi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali masuk surga Allah. Cuma Nabi sayang kepada kita. Nabi nungguin di pintu surga. Ingin perumahan penghuninya di sini diriakan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Cuma Rasul akan mengenali orang sini karena dua perkara. Yang pertama itu terlihat oleh Nabi Muhammad SAW mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Bekas apa itu ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah SAW, min atharil wudu. Bukan mohon maaf, sekarang ibu wudu di sini hati-hati yang punya lipstik mahal. Gara-gara lipstik mahal, umur asal-asalan. Di sini tidak manfaat. Meluncur itu cair. Meluncur itu air. Nanti dia bah air itu yang menjadi syafaat buat kita semua. Hati-hati ibu yang punya bedak mahal 3M. 5.450. Fasilitas dipisahin mana wudhu laki-laki mana wudhu perempuan supaya apa? Ketika ada menghalangi kerudung, kadang-kadang ibu-ibu pengajian di daerah Bulgaria, jauh Bulgaria, kerudungnya 16 bulir. Pastinya ujungnya sempurnakan wudu untuk sahna salat. La imana liman la amanata wala salata liman la salata liman la qabul. Tidak sah salatnya kalau taharahnya tidak sah. Satu kali boleh asal sempurna. Tapi dicontohkan kalau Rasulullah 3 kali supaya lebih Sempurna. Inti. Kalau kita ingin masuk surga, ibu pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Contoh kepada orang yang sudah dijamin masuk surga. Baik, coba tulis di update status. Kalau pengen masuk surga, contoh kepada orang yang sudah dijamin masuk Surga. Siapa yang sudah dijamin masuk surga? Kanjeng Nabi Rasulullah. Bagaimana berakhlak? Tidak jelas. Gemar senyum. Yang hari ini ibu maulid. Contoh akhlak Rasul senyum. Biasanya yang tidak senyum bu, yang duitnya banyak. Mayun ya. Surga suami terlalu
ketika suami pulang kerja kasih minuman. Bebek. Gimana jadi bebek? Jangan mikir tahu joteri. Getet. Tapi ngomongnya bebek dagingnya makanan kuat luar biasa, tidak harganya keluar. Mereka hidup. Itu dagingnya. Ibu pernah mendengar ketika seorang istri mencium kening suami itu seperti pahalanya mencium. Walaupun suami ibu hidup, walaupun suami ibu gunung, jika kumbang rumahnya, ketika pulang dari sawah, dari tempat kerja, sepertiga malam, jam 12 ya ibu walaupun dari sawah, itu kerja buat ibu. Bukan. Lihat petani. Kenapa mereka mengorbankan waktu istirahatnya ke sawah? Coba sayang kepada istri dan anaknya. Bayangin sama ibu, emang ada maju baru pakai payung? Ayo coba, maju sebelah payung dia. Hargai ketika pulang, ibu mohon sambut dengan senyuman. Hajar apa datang? Kemudian ibu sambut dengan kecupan. Pingsan dia. Ada yayasan rumah. Tapi saya mau tinggalkan pertanyaan dulu kan. Ada amplopnya nggak? Saya menjawab. Dan ajak berbagi, masa saya nggak berbagi? Ya, nanti ilmu lilin, betul? Dia orang terkaya di Karawang. Itu yang ruko yang di rel kereta itu bisa yang di depan ini aslinya sini ya. Ada mic-nya satu lagi. Itu apa? Cek. Oh enggak. Namanya siapa? Hah? Jangan. Azan. Allahu Akbar. Azan. Arjan. Masih siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? ABC. Oh pintar. Namanya siapa? Naura. Naura, masya Allah, gadis cantik. Naura, bisa doa untuk orang tua? Coba Robbi birli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Neng usaha Amira bahasa Indonesia bahasa Sunda. Bahasa Indonesia.
jadi mahal. Jadi, ya, kaget aku. Saya kan bahasa Indonesia ya. Dari mana? Dari Tasik. Aku bahasa Indonesia mau kalau begitu. Dari sama nih. Coba baca surat Al-Lumayyah. Iya mah harus kali imron nih mah. Namanya siapa? Yusuf Mansur nih. Pertanyaannya, ayo coba, ayo. Nama ibunda nama siapa? Siti Ani. Siti Badriah. Terus nama RT Nabi Muhammad siapa? Pak R? Nama RT di zaman Nabi Muhammad namanya Pak? Pak RT itu? Pak RT itu! Ya, Pak RT itu bukan kali. Oh, saya gampang kali ini, suka dari Berarti hampir lahir batin dan penyampaian itu harus sering. Walaupun dapat dan beri terlalu dan kalau pencerahan bahasa, apalagi menonton, ya punya. Kadang-kadang ditinggalkan sare, tinggalkan WA, kadang-kadang ditinggalin kan toilet 10 orang. Kalau saya sudah berikan toilet 10 orang balik-balik. Yang penting kalau kita ingin masuk surga, contoh kepada orang yang sudah dijamin masuk surga, Rasul diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia dan mudah kita semua ikut kepada ajaran Rasulullah. Dari bagian dari sekian, nanti doanya hanya dia semuanya. Doa saya, turun 2 bungkus ya.